Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Dwi, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang sekarang berada di semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Penasaran? Yuk, langsung kita bahas. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, di sini masalah pendidikan yang ada di Indonesia, di balik harapan yang besar terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, masih ada berbagai tantangan yang belum terselesaikan. Apalagi pendidikan yang seharusnya menjadi jembatan untuk semua anak-anak menjadi lebih baik. Tetapi kenyataannya tidak semua anak di Indonesia itu mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi di beberapa daerah yang terpencil, yang susah sinyal, anak-anak juga harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk sampai ke sekolah saja. Lalu ada pula sekolah yang atapnya masih bocor, kekurangan sumber daya guru, atau tidak memiliki bangku dan juga buku yang mencukupi. Nah, kondisi ini tentu menjadi penghambat dalam proses belajarnya dan juga bisa membuat siswa kehilangan kesempatan, semangat, dan juga minatnya dalam menuntut ilmu. Oke, langsung masuk ke intinya ya. Masalahnya apa saja sih yang dialami di negara Indonesia ini? Oke, yang pertama ini adanya kesenjangan akses pendidikan. Nah, kesenjangan akses pendidikan ini gak semua anak di Indonesia itu bisa menikmati pendidikan yang layak dan juga terpenuhi gitu. Nah, apalagi terutama di daerah terpencil itu banyak sekolah yang kekurangan fasilitas, guru, bahkan gedung untuk sarana belajarnya. Nah, sementara itu di kota-kota besar nih seperti Jakarta, pokoknya yang masih aksesnya tuh enak banget gitu, luas. Nah, anak-anak di sini tuh bisa belajar dengan teknologi yang canggih, apalagi di tahun 2025 ini teknologi udah semakin pesat, semakin maju. Nah, ditambah adanya kemunculan AI gitu loh. Nah, perbedaan inilah yang membuat kualitas pendidikan itu jadi tidak merata dan jauh dari kata apa ya namanya kemajuan antara daerah yang di kota-kota besar dan juga terpencil yang aksesnya masih susah apalagi keterbatasan sinyalnya. Oke, yang kedua, selanjutnya kurangnya sarana prasarana. Jadi di sini masih banyak sekolah atau beberapa di daerah yang terpencil itu tidak memiliki perpustakaan, laboratorium, bahkan ruang kelas yang memadai. Jadi beberapa siswa itu bahkan bisa sampai di ruang darurat atau bergantian karena keterbatasan ruangannya. Karena hal ini tentu menghambat proses belajar mengajar. Karena tidak adanya sarana prasarana yang kurang memadai, jadinya mereka memakai barang atau ruangan yang apa adanya begitu, kurang lebih. Nah, yang ketiga ini kualitas guru yang belum merata. Jadi, guru di sini merupakan kunci keberhasilan pendidikan. Namun, di beberapa wilayah, khususnya masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang tercukupi. Belum lagi beban administrasi yang tinggi, membuat guru tidak fokus mengajar. Lalu, peningkatan kompetensi guru ini menjadi sangat penting. Kayak poin utamanya dan juga poin yang sangat penting ya. Kenapa guru di sini harus dilakukan pemerataan ya? Gitu. Karena guru itu adalah merupakan pahlawan ya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa adanya guru mungkin ya murid pahitnya nih ya akan gagal gitu loh prosesnya dalam mencapai cita-cita dan juga impiannya. Kan guru itu harus digugu dan ditiru oleh murid-muridnya dan juga merupakan
sebagai sarana untuk ya meningkatkan motivasi dan semangat belajar yang anak miliki gitu loh. Jadi benar-benar merupakan suatu komponen yang penting banget selain sarana dan prasarana tadi, yaitu guru. Kalau nggak ada guru, murid tidak bisa belajar gitu loh. Maksudnya dalam tidak bisa belajar itu dia tidak ada dorongan, terus juga apalagi ya, yang memberikan ilmu yang bermanfaat, yang dan juga pokoknya sebagai orang tua kedua mereka, pokoknya merupakan pengganti orang tua dia di sekolah, di lingkungan sekolahnya. Oke, yang keempat di sini adanya kurikulum yang relevan. Jadi kan pada tahun 2022 itu sempat ada pergantian dan juga perubahan kurikulum. Dari kurikulum 2013 diganti dengan kurikulum Merdeka. Nah, jadi di sini penjelasannya banyak siswa yang merasa pelajaran di sekolah itu gak sesuai dengan kebutuhan berdasarkan di dunia nyatanya atau real life-nya. Nah, pada perubahan kurikulum yang berubah-ubah tanpa persiapan yang matang justru membingungkan. Muncul kebingungan antara guru dan siswa. Nah, jadi pendidikan ini seharusnya membekali siswa-siswinya dengan keterampilan pada abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan juga literasi digital. Oke, masalah yang berikutnya yaitu masalah biaya pendidikan. Nah, ini banyak ya guys. Banyak masyarakat yang mengalami struggle dalam masalah biaya atau keuangannya ya guys. Nah, kenapa sih adanya masalah biaya pendidikan itu dan termasuk masalah utama yang ada di Indonesia? Jadi di dalam penjelasannya ini meski ada program wajib belajar dan juga bantuan dari pemerintah, kenyataannya masih banyak siswa yang putus sekolah karena alasan biaya tuh. Nah, perlu digarisbawahi juga ya guys, tidak semua anak itu mendapatkan beasiswa ya. Tanpa terkecuali mereka itu dari kalangan yang tidak mampu gitu loh, yang keterbatasan akses rumahnya, ekonomiannya, dan juga orang tuanya tuh tidak lengkap. Nah, di sini juga mereka harus membantu orang tuanya bekerja atau tidak mampu membayar perlengkapan sekolah. Nah, jadi pendidikan itu seharusnya menjadi hak ya, guys. Hak semua anak-anak, bukan beban keluarganya. Jadi, ya di sini juga selain sarana prasarana dan guru ini termasuk penting banget ya guys. Poin-poin penting dari masalahnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, setelah saya sudah memaparkan tentang macam-macam masalah pendidikan di Indonesia, di sini ada dampaknya dari masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, tingginya angka putus sekolah. Yang kedua, minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, menurunnya daya saing bangsa di Indonesia ini. Jadi, ketiga ini pun juga sangat berpengaruh ya terhadap kualitas sumber daya manusia, apalagi pendidikan itu menjadi sumber utama dan menjadi jembatan bagi mereka yang ingin menggapai impian dan juga cita-citanya. Oke, next, selain dampak dan juga masalah, di sini terdapat beberapa harapan untuk masa depan pendidikan di Indonesia. Itu yang pertama, pemerataan infrastruktur pendidikan, jadi tidak hanya di kota-kota besar tetapi yang di tempat terpencil, yang susah sinyal, yang susah adanya keterbatasan, pokoknya adanya keterbatasan lah, itu harus diadakan pemerataan ya guys. Jadi setiap anak atau setiap manusia itu memilih hak dalam menunjang pendidikannya masing-masing dan layak mendapatkan pendidikan masing-masing.
Yang kedua, harus adanya peningkatan kualitas guru dan juga pembaharuan kurikulum. Karena kurikulum yang bagus itu bisa memajukan kecerdasan anak bangsa dan juga memudahkan dalam tenaga pengajar untuk membimbing, mengajar, memotivasi anak-anaknya di lingkungan sekolah. Oke, jadi kesimpulan yang sudah saya paparkan, penjelasan pada materi kali ini, masalah pendidikan yang ada di Indonesia itu melibatkan ketidakseimbangan akses dan juga kualitas pendidikan, ketidakcukupan infrastruktur, serta kekurangannya tenaga pengajar yang terlatih. Nah, dari faktor-faktor ini juga mempengaruhi keberkesanan sistem pendidikan dalam menghasilkan pelajar yang berquality atau berkualitas dan juga mampu berdaya saing di peringkat global. Jadi tidak hanya berperingkat jadi tidak hanya bersaing di dalam negaranya sendiri, tapi juga mampu berdaya saing di tingkat internasional. Oke, selesai sudah saya memaparkan materi pada video kali ini yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.